Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusminiarti, guru pendidikan agama Islam, akan menyampaikan tentang materi yaitu yang berkaitan dengan fikih, khotbah, tabligh, dan dakwah. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi ini sehat semua ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, kita membacakan doa. Coba ketua kelasnya dipimpin doanya. Selesai berdoa, mari ibu akan absen dulu. Ya, Tuti, Dewi, Santi. Alhamdulillah pada hari ini hadir semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi kita ketahui dulu bahwa di sini materi kita adalah tentang aspek fikih. Aspek fikih di sini yang akan kita bahas adalah tentang tabligh, khotbah, dan dakwah. Nah, di sini ada yang namanya standar kompetensi. Standar kompetensi di sini adalah memahami tabligh dan dakwah. Yang kedua, kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini salah satunya adalah menjelaskan pengertian daripada tabligh dan dakwah. Yang kedua, menjelaskan tata cara bertabligh dan dakwah. Pengertian tabligh. Kata tabligh adalah menyampaikan. Sedangkan menurut istilah, tabligh adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya supaya memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Di sini ada yang namanya orang yang bertabligh dinamakan dengan mubaligh, yaitu laki-laki, dan mubalikah yaitu perempuan. Pengertian dakwah. Dakwah adalah mengajak, memanggil, atau menyeru. Sedangkan menurut istilah, dakwah menurut istilah syara adalah kegiatan menyeru, mengajak, memanggil orang untuk beriman kepada Allah supaya mendapatkan suatu kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, di sini dakwah ini boleh laki-laki, boleh juga perempuan, dan juga tempatnya tidak ditentukan. Dakwah ini di mana saja, kapan saja, apabila kita sebagai manusia melihat suatu kemungkaran, maka kewajiban kita untuk memperbaikinya. Ketika kita melihat seorang yang salah, maka kita harus memperbaiki seseorang tersebut supaya dia kembali ke jalan yang benar. Tapi bagaimana caranya? Tidak boleh dengan kasar, tidak boleh dengan kata-kata yang sadis. Menyampaikan dakwah itu harus dengan cara yang lemah lembut, dengan sabar, ikhlas. Menyampaikannya itu dengan bahasa yang baik supaya mudah diterima dan orang tidak tersinggung dengan kata-kata kita, dan mengajak manusia itu untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ketika manusia itu bersalah, kewajiban seorang manusia, baik laki-laki maupun perempuan, untuk memperbaiki orang yang dalam melakukan suatu kesalahan, tetapi dengan cara yang baik, dengan cara yang halus, dengan cara yang lemah lembut, supaya dapat diterima apa yang kita berikan, dapat diterima oleh orang yang menerimanya. Etika dalam menyampaikan tabligh dan dakwah. 1. Harus bersikap lemah lembut, tidak kasar. Jadi dalam menyampaikan suatu dakwah atau menyampaikan sesuatu kebaikan kepada orang lain, kita tidak boleh dengan kasar, tetapi dengan bahasa yang halus. Yang kedua adalah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, ya, mudah dimengerti oleh orang yang menerimanya. Jadi itulah yang dinamakan dengan tabligh dan dakwah. Yang selanjutnya adalah materi dakwah itu adalah memiliki dasar hukum, yaitu yang kaitannya dengan Al-Quran dan hadis.
Yang ketiga, menyampaikan dakwah dengan ikhlas, bukan hanya untuk minta imbalan, tetapi kita menyampaikan dakwah itu benar-benar bahwa kita mau orang ini menjadi lebih baik. Yang selanjutnya, tidak menghasut. Artinya, dalam menyampaikan suatu dakwah, kita tidak boleh dengan kata-kata yang menghasut, yang akan membuat orang ini menjadi nanti terjadi perselisihan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Baiklah, kita sudah selesai materi pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang baik yang saya sampaikan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruk itu datangnya dari ibu sebagai manusia biasa. Jadi, ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.